Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa Pujangga Aruf Usman beserta teman kelompok saya yaitu Arda Eriko Yuda, Ahmad Elsa Dias Yamila, dan Muhammad Hafid Syaukil Hilmi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu K3RS. K3RS atau kepanjangannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Dari K3RS yaitu untuk mencegah terjadinya kecelakaan, untuk meminimalkan resiko keselamatan dan kesehatan di rumah sakit sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung. Untuk terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien, dan berkesinambungan. Penjelasan mengenai APD bagi kesehatan dan keselamatan kerja. APD atau yang juga dikenal dengan Personal Protective Equipment merupakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi keselamatan pekerja ketika melakukan pekerjaan yang berpotensi atau berisiko kecelakaan atau bahaya. Menurut Permenaker Nomor 8 Tahun 2010, APD sendiri didefinisikan sebagai suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang guna mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Peraturan yang diberikan Menteri Ketenagakerjaan tersebut merupakan landasan hukum serta panduan untuk kita memahami dan menerapkan perlindungan dengan alat pelindung diri atau APD. Tidak hanya itu, menggunakan alat pelindung diri juga seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pekerja serta potensi bahaya dan risiko pekerjaan. Hal tersebut berguna agar APD yang digunakan dapat efektif melindungi diri pekerja. Sumber daya APD di rumah sakit bagi kesehatan dan keselamatan kerja. Berdasarkan pemodelan WHO, setiap bulannya penanganan virus corona di dunia akan memerlukan 89 juta masker medis, 76 juta sarung tangan, dan 1,6 pelindung mata. Untuk mengoptimalkan ketersediaan APD, WHO merekomendasikan 3 strategi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi corona. Pertama, meminimalkan penggunaan APD dengan berbagai prosedur. Prosedur yang dimaksud seperti penggunaan pembatas dari gelas atau plastik di area yang pertama kali didatangi pasien, kemudian melarang petugas medis memasuki ruangan pasien bila tidak terlibat dalam pelayanan langsung. Yang kedua, penggunaan APD sesuai risiko. Yang ketiga, mengkoordinasikan rantai pasok APD baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Yang terakhir ini mencakup perhitungan perkiraan kebutuhan APD, pengawasan atas permintaan dan distribusi APD, serta penerapan manajemen permintaan APD yang tersentralisasi. Pada kali ini saya akan mengulas tentang karakteristik atau macam-macam APD bagi kesehatan dan keselamatan kerja. Alat pelindung diri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, APD bagian tubuh, dan APD bagian tubuh lainnya. 3 bagian tersebut selanjutnya akan diulas secara lengkap di bawah ini. APD bagian kepala yang berupa topi pelindung, kacamata pelindung, penutup telinga, penyumbat telinga, respirator, dan masker. Kemudian APD bagian tubuh yaitu apron, wearpick, jas hujan, pelampung, dan rompi. Kemudian yang terakhir APD bagian tubuh lainnya yaitu sarung tangan, sabuk pengaman, dan sepatu pelindung. Pemilihan APD untuk mencegah infeksi virus corona tidak bisa dilakukan sembarangan. APD yang ideal untuk mencegah dan melindungi tubuh dari paparan virus corona memiliki kriteria tertentu, yakni mampu melindungi tubuh dari percikan dahak yang mengandung virus corona, tidak mudah rusak, ringan dan tidak membatasi gerak atau menimbulkan rasa tidak nyaman,
yang terakhir mudah dibersihkan. Prosedur penanganan APD bekas pakai. Setelah selesai digunakan, APD sekali pakai maupun yang bisa dipakai ulang harus dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus dan dikemas secara terpisah. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan APD bekas pakai. Yang pertama, tidak meletakkan APD bekas pakai secara sembarangan, baik di lantai atau permukaan benda lain seperti meja, kursi, atau loker. Yang kedua, tidak membongkar kembali APD bekas pakai yang telah dikemas dalam plastik khusus. Yang ketiga, tidak mengisi kantong plastik khusus APD bekas pakai terlalu penuh. Yang keempat, bersihkan diri atau mandi setelah menggunakan APD. Apa saja yang perlu menggunakan APD? Penggunaan alat pelindung diri yang telah disebutkan di atas hanya untuk tenaga medis yang merawat dan mengobati pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19, terutama yang berada di rumah sakit. Selain itu, APD tersebut juga perlu digunakan oleh petugas kebersihan yang membersihkan ruang perawatan dan ruang isolasi pasien COVID-19 di rumah sakit. Bagi masyarakat yang bukan tenaga medis atau petugas kebersihan di rumah sakit, APD yang disarankan untuk digunakan hanyalah masker kain dan sarung tangan. APD tersebut juga digunakan hanya untuk orang yang merawat orang yang sakit di rumah. Saat berpergian di keluar rumah, APD yang perlu dipakai hanyalah masker kain. Kesimpulan, alat pelindung diri atau APD digunakan untuk melindungi dari penularan virus khususnya corona atau COVID-19. Untuk tenaga kesehatan yang melakukan tindakan pelayanan kesehatan berisiko tinggi seperti tindakan bedah atau tindakan lain yang memenuhi risiko penularan tinggi harus menggunakan APD yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan. APD dengan standar dan material selain yang tercantum pada penjelasan ini dapat digunakan sebagai kebutuhan oleh tenaga kesehatan atau pengguna yang tidak melakukan tindakan atau bersentuhan dengan pasien yang berisiko tinggi tertular. Saran, alat pelindung diri yang dibutuhkan oleh tenaga medis dalam penanganan COVID-19 memang banyak karena mereka berada di garis terdepan saat pandemi ini dimulai. Oleh karena itu, kontribusi Anda sebagai masyarakat membantu para dokter dan tenaga kesehatan lainnya mendapatkan APD ternyata cukup penting. Anda untuk hidup sehat.